Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadilladzina assafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashrafadh nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah masjid At-Tawabin yang kami cintai dan kami hormati, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak ADKM kita, Bapak Didi Soekardi, sesepuh kita Bapak Haji Nali, Bapak Haji Castub, jemaah kita Bapak Gema Ardiadi, Bapak Endra, ibu-ibu kita di sini ada Ibu Erna, ada Ibu Nopal, dan para jamaah dimanapun dapat menjangkau dan mendengar suara kami tak henti-hentinya mendoakan semoga semua para jamaah yang terus istiqamah mengikuti dan mendengarkan tematik Al-Quran ini senantiasa dalam lindungan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita sehat seperti ini merupakan salah satu nikmat yang besar. Kita bertekad masa-masa kita sehat ini benar-benar kita manfaatkan hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hal yang paling utama dalam hidup kita, adalah menggapai ridha Allah. Dengan ridha Allah semuanya akan dapat kita lewati apapun masalah dalam kehidupan kita. Dengan ridha Allah kita akan selalu berada pada rel yang lurus. Dan dengan ridha Allah nanti di akhir kematian kita Allah mengizinkan dari mulut kita yang banyak dosa ini mampu dan bisa mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus kita berdoa seperti ini. Dengan doa kita akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali tematik Al-Quran kita sampai kepada asma yang ke-92, yaitu An-Nafi'. Apa jamaah? An-Nafi'. Minggu lalu kita sampai ke apa? Ad-Dar, yang maha memberikan kemudaratan. Sekarang yang berikutnya yang ke-92 adalah An-Nafi'. Lawanan dari mudarat adalah manfaat. Allah yang maha memberikan manfaat. Nah, dengan adanya dua sifat ini, Allah yang memberikan kemudaratan dan Allah yang memberikan kemanfaatan, ternyata kita tidak punya kuasa apapun
untuk memberikan suatu kemudaratan, untuk memberikan suatu kemanfaatan, semua atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai hambanya jangan sampai kita jauh darinya. Walaupun hanya 1 senti, jangan. Bila perlu dalam detik-detik kehidupan kita, hendaknya kita selalu bersamanya. Diam-diam hati kita selalu menyebut namanya. Mengucapkan kalimat Allah dalam hati kita. Allah, ya. Allah. Agar kita diberikan manfaat-manfaat yang besar dalam hidup. Kalau kita jauh dari Allah, maka akan ada datang yang mudarat kepada kita. Kesulitan, masalah yang tidak kunjung usai, rumah tangga yang rumit, ruwet, pekerjaan yang sulit, itu karena bentuk kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita dituntun dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau, berarti ada di depan kita. Engkau di depanku. Enggak ada jarak. Kami menyembah dan kami memohon pertolongan. Nah, dengan kita memohon pertolongan, dengan kita menyembah, berarti kita ingin selalu dekat kepadanya. Dengan kita menyembah, jiwa, raga, lahir batin, kita selalu bersamanya. Dan kita memohon pertolongan. Karena dialah yang memberikan pertolongan, memberikan kemanfaatan dalam hidup ini. Semoga dalam hidup kita ini selalu Allah memberikan manfaat-manfaat dalam semua gerak-gerik kehidupan kita. Dalam ucapan kita bermanfaat. Dalam perbuatan kita bermanfaat. Bahkan dalam niat kita, pikiran kita pun bermanfaat. Itu semua yang akan mengaturnya, yang akan memberikannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya, yaitu An-Nafi'. Dalam Al-Quran memang tidak disebutkan kata An-Nafi', tapi banyak indikasi-indikasi yang menunjukkan Allah banyak memberikan manfaat dalam hidup ini. Tidak bisa kita pungkiri. Ya. Nah, karena Allah banyak memberikan manfaat dalam kehidupan kita, maka sifat yang melekat yang mesti ada padanya adalah sifat An-Nafi', yang artinya Allah yang maha memberikan manfaat. Di antaranya dapat kita jumpai dalam salah satu surah yang namanya surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23. Al-Mu'minun surat yang ke-23, artinya orang-orang yang beriman. Diambil dari ayat pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sukses orang-orang yang beriman. Jadi yang sukses adalah orang beriman. Ya, siapapun orang yang beriman akan sukses karena senantiasa diberikan manfaat dalam hidup ini. Surat Al-Mu'minun itu surat yang ke-23, jumlah ayatnya 118. Termasuk golongan Makkiyah karena turun di kota Makkah. Berada pada juz yang ke-18. Ya, demikian. Salah satu ayat yang kita akan baca
ayat yang ke-21 menyatakan Allah memberikan manfaat-manfaat yang sangat banyak dalam hidup ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsirah ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. Artinya, dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian daripadanya kamu makan. Mari kita lihat arti perkataan. Wa inna, dan sesungguhnya, lakum, bagi kamu semuanya. Kalau laka, bagimu satu orang. Kalau lakum, bagi kalian semuanya. Laki-laki perempuan. Kalau lakunna, bagi kamu hanya perempuan. Sedangkan lakum, bagi kamu semuanya, laki-laki maupun perempuan. Fi, pada al-an'am, binatang ternak. La'ibaratan, sungguh ada pelajaran. Nusqikum, kami memberi minum kamu semuanya. Mimma, dari apa? Air susu, fi, dalam, butuniha, perutnya, walakum, dan bagi kamu, fiha, di dalamnya, atau padanya, manafi'u, beberapa kemanfaatan, katsiratun, yang banyak, wa minha, dan daripadanya, ta'kulun, kamu semua makan. Dari ayat ini kita dapat pelajaran yang sangat berharga dan penting untuk kita sadari bersama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menyediakan untuk kita hewan-hewan, binatang ternak, dan menjadi satu pelajaran bagi kita. Di antara binatang ternak itu ternyata ada yang mengeluarkan air susu. Binatang apa itu kira-kira? Sapi, apa lagi? Kambing, ya, ya, kerbau. Ternyata hewan-hewan ternak ini memiliki manfaat yang sangat banyak. Di antaranya yang banyak kita manfaatkan adalah air susunya. Coba. Susu sapi, siapa yang tidak memanfaatkan susu sapi? Dari anak bayi sampai orang tua. Hampir setiap hari itu. Apalagi bayi-bayi itu. Tidak cukup ternyata air susu ibunya. Tidak cukup ASI. Terkadang kurang, nambah lagi beli susu sapi. Bahkan maaf, ada dari kecil, dari bayi gak mau minum ASI. Padahal air susu ibunya ada. Menolak itu. Lebih memilih air susu formula. Ya, air susu sapi. Ya. Nah, karena memang manfaatnya disebutkan dalam Al-Quran. Berarti gak main-main itu. Bahkan menjadi sumber rezeki bagi orang-orang yang memiliki jiwa bisnis di ternak. Ya, kembang biakkan, diperah susunya. Kemudian dijual itu. Menjadi kaya raya, punya pabrik. Saya pernah kunjungan ke Bogor di tempat pembuatan susu. Ya, perah susu yang di Cimory itu, tahu kan? Cimory itu terkenal itu. Saya sama anak murid kunjungan ke sana langsung melihat sapinya gemuk-gemuk, sehat-sehat.
Kemudian di sana ada praktik memerah susu sapi. Ya. Nah, demikian. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an, memang benar seperti itu. Dalam binatang ternak itu ada susunya yang sangat lezat, nikmat. Ya, semua orang suka dan itu untuk stamina tubuh kita. Kita kalau enggak minum susu rasanya kok kurang ya. Pak DKM ya. Kalau udah minum susu, wah lengkap rasanya ya. Ya untuk stamina itu memang untuk kesegaran tubuh kita. Ya. Bahkan di antara binatang ternak itu ada yang bisa dimakan dagingnya. Seperti apa? Ayam, bebek, apalagi kambing dan lain-lain. Nah, itu. Memang Quran ini hebat. Ayat-ayatnya mengandung ilmu pengetahuan. Kalau Quran bilang begini ya pasti itu untuk kebaikan dan kemanfaatan hidup manusia. Ya. Jadi Quran ini luar biasa, membuat kita tambah cerdas, tambah pinter, tambah paham terhadap ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Sehingga kita menjadi manusia-manusia yang benar-benar berilmu pengetahuan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. An-nafi' mahamam bari. Manfaat banyak sekali pada semua makhluk di bumi, tidak terputus setiap hari. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Coba kita amati dalam kehidupan di bumi ini. Setiap detik, setiap saat Allah memberikan manfaat-manfaat dalam kehidupan. Semua makhluknya mendapatkan manfaat. Udara yang segar, cahaya matahari yang sesuai, kondisi-kondisi yang aman. Ya. Semuanya adalah manfaat-manfaat yang dirasakan oleh semua makhluknya, tidak hanya manusia. Sehingga betapa nyamannya makhluk-makhluk tersebut hidup di muka bumi ini. Dari makhluk-makhluk yang tinggal di darat sampai makhluk-makhluk yang tinggal di air. Ya. Atau di udara. Semua makhluk-makhluk ini mendapatkan manfaat yang tidak terkira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak planet-planet yang ada, ternyata tempat yang paling strategis, paling cocok makhluk itu hidup di bumi. Di bumi ini tidak hanya manusia yang hidup, juga jin-jin juga hidup di bumi. Makanya jangan mimpi ingin hidup di dunia lain, nggak bisa. Umpamanya pengen hidup di Mars, di luar angkasa, nggak bisa. Ya, orang-orang yang pergi ke sana, para astronot itu ternyata di sana nggak ada apa-apa, cuman batu-batuan, ya kan, kering kerontang, nggak ada apa-apa, bahkan nggak ada udara di sana. Nah, bagaimana kita bisa hidup di sana? Nggak bisa. Maka bersyukurlah kita hidup di bumi. Allah sudah menyiapkan segala-galanya, udaranya yang sesuai, kekayaan alamnya berlimpah ruah, dari airnya, makanannya, tumbuh-tumbuhannya, seluruhnya ada di bumi. Bersyukurlah kita tinggal di bumi. Apapun masalah kita hadapi, jangan berputus asa. Lalu pengen hidup di dunia lain, di luar angkasa, tidak bisa. Ya.
Para nabi pun diutus ke bumi. Karena memang di bumi inilah tempat tinggalnya manusia. Dibimbing oleh para nabi. Manusia tersebut agar pandai bersyukur. Dan pandai memanfaatkan kesempatan waktu yang ada di bumi ini. Menjalani hari-harinya dalam kebaikan dan hal-hal yang produktif lainnya. Seluruh para nabi, para rasul diutus ke bumi. Bukan diutus ke langit sana, ke planet-planet yang lain. Karena memang tempat yang terindah, terbaik, ya, tempat yang paling cocok dan layak kita huni adalah bumi kita. Alhamdulillah. Coba lihat itu bumi ini. Gak habis-habisnya. Setiap hari air kita sedot gitu. Seluruh dunia menyedot air dari bumi. Gak habis-habis. Betul jemaah? Kalau dipikir-pikir seharusnya air itu habis. Demikian Allah menyiapkan kekayaan yang ada di bumi ini tidak ada habis-habisnya. Rezeki juga sama. Kita berjuang rebutan ini nyari rezeki. Ya, gak ada habis-habisnya. Kita punya anak, kita punya cucu. Mereka juga ada rezekinya. Bahkan mungkin lebih banyak rezekinya dari kita. Betul jemaah? Ya, karena bumi ini tempat tinggal terbaik untuk memanfaatkan semua karunia-karunia yang diberikan kepada kita. Kecuali bagi orang yang malas. Kalau orang yang malas tidak akan mendapatkan apapun di bumi ini. Bahkan kita mendapatkan ilmu di bumi ini. Ilmu Quran kita mendapatkan di bumi. Ilmu hadis kita mendapatkan di bumi. Ilmu matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, semuanya kita mendapatkan di bumi. Ini artinya betapa Allah Maha baik memberikan manfaat-manfaat yang tidak terkira bagi kehidupan kita di dunia ini. Allah memberikan kesehatan, kekuatan dan kehebatan. Marilah kita memanfaatkan untuk beramal kebaikan. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Mari kita lihat dalam diri kita. Dalam diri kita, kita diberikan apa? Manfaat kesehatan, kekuatan, kehebatan. Allah terus memberikan kepada kita. Mungkin sekali-sekali kita sakit. Tetapi kalau dihitung-hitung lebih banyak sehatnya. Dan kita diberikan kekuatan. Manusia itu diberikan kekuatan. Apa buktinya? Ada tulang-tulangnya. Dengan adanya tulang, manusia akan menjadi kuat melangkah, melakukan apapun. Dan Allah memberikan kehebatan dengan apa? Akal kita. Ya, akal kita. Maka manusia menggunakan akalnya akan menjadi hebat. Nah, baik kesehatan, kekuatan, kehebatan, jangan disalahgunakan. Itu semua bermanfaat. Allah menciptakan semua itu bermanfaat. Bagaimana memanfaatkannya? Yaitu beramal kebaikan yang namanya amal soleh. Wa amilus solihat. Nah, kalau semua yang Allah berikan dalam diri kita, baik kesehatan, kekuatan, dan kehebatan, kita gunakan untuk beramal kebaikan, maka kita sudah menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur, manusia yang adil. Ya, Allah sangat suka. Allah sangat ridha kalau semua
kenikmatan yang ada dalam diri kita, baik itu kesehatan, kekuatan, kehebatan, untuk kita gunakan pada hal-hal yang bersifat kebaikan. Apa saja itu? Ya, gunakan untuk kebaikan. Untuk berjalan menuju rahmat Allah. Ya, menuju masjid, tempat menuntut ilmu, ya, tempat bekerja, untuk saling membantu, menolong, manfaatkan betul. Untuk beribadah seperti ini. Ini cara kita untuk memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kalau kita pikir-pikir, di luar sana mereka menderita, ada yang sakit, ada yang lumpuh, ya kan? Ada yang gila, ada yang pingsan dan lain sebagainya. Kita di sini masih sehat. Manfaatkan sebaik-baiknya. Kan ada tuh hadis Nabi, gunakan sehatmu sebelum sakitmu. Ada saat-saatnya kita akan sakit nanti. Kalau kita sakit, maka tidak akan maksimal kita dalam berbuat kebaikan. Nah, mumpung masih sehat ini, gunakan sebaik-baiknya untuk beramal kebaikan. Niatnya lillahi ta'ala, agar menjadi pahala dan berkah untuk kita. Ini perlu diingatkan, karena kata Nabi, ada dua nikmat yang sering dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Sering dilupakan itu. Waktu ada tapi lalai, nggak mau digunakan untuk belajar, ya kan? Untuk beribadah, untuk berbuat baik. Kemudian kesehatan, banyak kita lihat orang-orang tidak menggunakan kesehatannya untuk hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Menyia-nyiakan kesehatannya untuk hal-hal yang tidak penting. Padahal semua yang kita lakukan itu akan dicatat oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban jawabnya. Kalau kita menyia-nyiakan kesehatan ini, kelak akan dipertanyakan. Mengapa kamu sia-siakan kesempatan itu? Mengapa kamu gak gunakan untuk ibadah kepadaku? Padahal waktu ada, kesempatan ada. Nah, diingatkan terus ini oleh Nabi. Jangan lupakan dua nikmat tersebut. Nikmat sehat dan waktu luang. Kita berpacu dengan waktu karena umur kita terlalu singkat. Ya, sekarang kita masih hidup. Tidak lama lagi kita akan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buktinya sudah banyak. Mungkin kita sudah melihat di sekeliling kita, saudara-saudara kita ada yang sudah meninggal. Betul jamaah? Mungkin orang tua kita juga sudah tidak ada. Mungkin saudara kita sudah tidak ada. Ya. Mungkin anak-anak kita ada yang sudah mendahului kita. Kita pun akan bernasib sama nanti seperti itu. Makanya kata Nabi, jangan lali dan lupa. Manfaatkan kesempatan dan kesehatan ini. Sekarang kita masih bisa tertawa. Sekarang kita masih bisa bicara. Sekarang kita masih bisa bergerak. Sampai kapan? Tunggu saja. Ya, tidak lama. Ya, paling lama nih antara 60 sampai 70 tahun kalau nyampe. Pak Casep berapa nih sekarang umurnya? 60 berapa? 60? Alhamdulillah itu 68 sudah bagus sekali itu. Saya yakin ini teman-temannya Pak Casep banyak yang sudah meninggal. Betul ya Pak Casep? Bahkan mungkin udah nggak ada teman-teman yang dulu teman-teman sekolah atau teman-teman bekerja. Jadi kalau ada orang sudah nyampe 60 atau 70 tahun itu sudah
luar biasa, prestasi luar biasa. Ya. Apalagi sampai 80 tapi sudah mulai jarang itu. Batasnya antara 60 sampai 70 tahun. Nah, kalau kita lihat batasan ini, ya mungkin umur Pak Casep 2 tahun lagi. Ya sekarang kan 68. Kata Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Bukan nakut-nakutin, memang benar kayak gitu. 60 sampai 70 tahun. Andai kata Pak Casep lewat dari 70 tahun, alhamdulillah bonus. Iya, terus manfaatkan kesempatan ini untuk ibadah. Dan inilah yang membuat hidup kita nikmat. Kalau kita fokus beribadah, beramal kebaikan, nikmat hidup kita. Kita merasa ada kepuasan. Iya, ada kepuasan. Kalau kita maksimalkan ini umur kita untuk ibadah, untuk taat kepada Allah, untuk patuh kepada Allah, ada kepuasan. Ya, ada kenikmatan di sana. Tapi kalau kita sia-siakan umur kita, enggak ada nikmat. Pasti itu. Itu semu itu. Bahagia yang semu. Yang ada malah makin gelisah, makin resah. Lihat aja. Orang yang menyanyikan waktu tuh, lihat itu. Enggak ada tenangnya hidupnya. Enggak ada bahagianya hidupnya. Kesana kemari enggak jelas. Enggak terprogram hidupnya. Tapi kalau orang yang beramal soleh, beramal kebaikan, terprogram hidupnya. Jelas arah hidupnya. Untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kita rezeki, harta benda banyak sekali. Mari gunakan pada yang terpuji. Untuk bekal di akhir nanti. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Allah mengungkapkan kepada kita bahwa betapa banyak Allah memberikan rezeki kepada kita. Rezeki-rezeki ini bentuknya banyak ya. Harta benda yang kita nikmati, kendaraan yang kita nikmati, kemudian baju pakaian yang kita nikmati. Ini bukan punya kita, ini rezeki dari Allah. Jangan sampai disalahgunakan. Gunakan pada hal yang terpuji untuk bekal kita di akhirat nanti. Ya, gunakan untuk hal yang terpuji. Jangan sampai rezeki-rezeki ini, harta benda yang kita miliki itu kita gunakan untuk menambah dosa. Jangan sampai. Sekecil apapun rezeki itu gunakan untuk hal yang terpuji. Disalurkan untuk hal yang terpuji. Ada gunanya, ada maknanya bagi diri kita dan bagi orang lain. Ini rezeki-rezeki yang kita cari susah payah ini, 1.000, 2.000 ini, gunakan untuk hal yang terpuji. Untuk menafkahi anak istri kita. Untuk membantu kepada sesama. Ya, untuk berinfak dan bersedekah. Itu adalah cara kita menggunakan pada hal yang terpuji. Ya, tidak mungkin harta benda ini kita miliki selama-lamanya. Ada batasnya nanti. Satu saat kita yang meninggalkan harta itu atau harta yang meninggalkan kita. Kalau tidak digunakan pada jalan yang terpuji, maka harta benda itu akan mengutuk kita di akhirat nanti. Bahkan akan mengutuk kita di dunia ini. Tidak rela itu harta benda itu kita gunakan untuk maksiat. Marah itu. Tapi kita nggak dengar aja. Yang kita pakai ini kalau kita salah menggunakan ini akan mengutuk kita, nggak suka. Tapi kalau kita gunakan ini, ya baju kita, kendaraan kita untuk hal yang terpuji, bahkan akan mendoakan kita. Ini karpet-karpet nih yang kita gunakan untuk ibadah, mendoakan kita. Bahkan akan menjadi saksi di akhirat nanti. Ini semua akan bicara ini. Yang kita pakai, yang kita gunakan akan menjadi saksi di akhirat nanti.
Sehingga banyak yang menolong kita. Tolong ya Allah Pak Castup di dunia, ya, selamatkan dia, jangan sakiti dia, muliakan hidupnya, masukkan dia ke surganya. Bahkan ikan-ikan di laut pun mendoakan kita. Ikan-ikan di sungai, di kali mendoakan kita. Barang-barang, benda-benda yang kita lewati dari rumah ke masjid akan mendoakan kita. Makanya mengapa ya setiap kita ke masjid kok nyaman gitu. Lapang, nyaman, nikmat. Karena kita didoakan oleh makhluk-makhluk benda-benda yang kita lewati. Pasti itu ya. Air wudhu yang kita gunakan itu pun mendoakan kita. Makanya ketika kita berwudhu itu segar sekali tuh, nikmat rasanya. Nah demikianlah Islam memberikan kita bimbingan yang luar biasa. Kalau harta benda yang kita miliki itu digunakan untuk hal yang terpuji, maka semua akan menjadi kebaikan untuk kita. Menjadi amal soleh. Menjadi suatu kemuliaan bagi kita. Ibu-ibu yang suka amal setiap pagi, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, itu setiap hari malaikat mendoakan. Ya Allah katanya, jagalah hartanya, ya, lindungilah hidupnya. Gantilah dengan yang lebih baik lagi. Setiap hari itu malaikat mendoakan. Makanya nggak ada ceritanya orang yang rajin sedekah itu bangkrut, nggak ada. Karena malaikat mendoakan, ya Allah gantilah rezeki yang diberikan. Karena dia hari ini menggunakan rezekinya untuk hal yang terpuji. Sebaliknya ya Allah, musnahkan, hancurkan orang yang menahan rezekinya, yang nggak mau sedekah, yang nggak mau infak. Ngeri makanya orang-orang yang pelit, nggak mau menyalurkan rezekinya, maka didoakan oleh malaikat agar rezekinya hancur. Iya, ngeri itu ya. Makanya kalau memang kita ada lebih rezekinya, salurkan. Alhamdulillah kita di masjid punya program yang sangat bagus sekali, mengajak kepada warga di sini untuk menyalurkan sebagian rezekinya, infak sedekahnya di Masjid At-Thawaibin setiap bulan. Nanti akan ada penarikan setiap awal bulan. Ini untuk menyelamatkan jamaah kita, warga kita. Ya, kalau rezekinya dikeluarkan sebagian saja, maka itu akan menyelamatkan harta bendanya, menyelamatkan dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar dan mendoakan, para malaikat mendoakan agar Allah menggantinya lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Semoga para jamaah tulus dan ikhlas membantu kegiatan-kegiatan di masjid ini, bukan untuk pengurus ya jamaah ya, untuk kita semua, untuk kegiatan agama kita di sini, sehingga kegiatan agama kita di sini terus berjalan makin maju, makin berkembang. Karena kalau nggak ada dukungan dana dari jamaah, kita di sini kering kerontang, nggak bisa bergerak di sini. Karena itu hukum dunia. Hukum dunia itu mesti ada harta, ada penopang, ada dana. Kalau ada dana lancar, pengajian lancar, kegiatan sholat lancar. Ya, apalagi kita punya AC nih, otomatis kan kebutuhan listriknya besar. Jadi siapa lagi yang akan memberikan biaya nih, dana operasional di masjid kita selain kita nih, menjadi kewajiban kita. Ya, mungkin kalau pengurus yang ambil semua, ya nggak adil dong. Mungkin di antara pengurusnya ada yang mampu nih. Saya sekian, semuanya mungkin bisa. Tapi kan nggak adil, jamaah yang lain juga kita ajak bersama-sama untuk menyumbangkan sebagai rezekinya, biar kita sama-sama dapat pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kita panca indera. Allah memberikan panca indera, mata, hidung, mulut, telinga,
Mari gunakan sebaik-baiknya untuk manfaat pada sesama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Termasuk yang sangat penting dan luar biasa yang Allah berikan adalah panca indera kita. Ada mata, hidung, mulut, telinga. Semuanya normal, semuanya ada. Gunakan sebaik-baiknya untuk yang bermanfaat. Coba kita nggak bisa bayangkan kalau mata kita buta. Gimana coba? Gelapnya hidup ini. Kita nggak bisa membedakan mana istri kita, mana istri orang. Betul jamaah? Dengan mata ini coba kita bisa melihat alam semesta. Dalam hitungan detik kita bisa melihat langit. Ya. Kita bisa melihat taman-taman. Kita bisa melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita. Tuh, baru mata saja enggak kehitung itu nikmat Allah. Manfaatnya luar biasa. Belum lagi hidung. Coba kalau enggak ada hidung. Kita enggak bisa mencium apapun yang ada di dunia ini. Dengan hidung kita bisa membedakan. Ini baunya harum. Ini baunya busuk. Mulut coba. Dengan mulut ini. Coba kalau nggak punya mulut. Kita punya mulut tapi bisu coba. Gimana kita bisa ngomong? Coba luar biasa ini mulut. Dengan mulut kita bisa berkomunikasi. Kita bisa menyampaikan ilmu-ilmu. Kita bisa mengajak, ya. Kita bisa membuat program-program dengan mulut ini luar biasa. Apalagi telinga. Coba telinga kita kalau nggak bisa mendengar. Ya Allah. Walaupun orang berteriak di depan kita, ya telinga ini nggak akan berguna kalau budak, nggak bisa. Maka panca indera yang luar biasa ini gunakan sebaik-baiknya, ya, untuk hal yang bermanfaat. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Maka manfaatkan panca indera ini untuk hal yang bermanfaat. Kenapa kita ungkap ini? Karena banyak di antara manusia tidak pandai menggunakan panca indera ini untuk hal yang bermanfaat. Matanya untuk melihat yang maksiat. Telinganya untuk mendengar yang maksiat. Mulutnya berbicara yang maksiat. Hidungnya untuk mencium yang maksiat. Nah kita jangan sampai seperti itu. Kita gunakan panca indera ini untuk hal yang bermanfaat. Agar dalam kehidupan kita yang ada adalah prestasi-prestasi amal soleh. Yang kita dapatkan pahalanya yang besar di akhirat.